Baik, Juliana sudah Ibu jadikan host. Setelah ini akan saya serahkan kepada kelompok 3 untuk memimpin jalannya kegiatan diskusi kita kali ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya Juliana, perwakilan dari kelompok 3. Jadi pagi ini kita akan berdiskusi tentang inquiry based learning atau model pembelajaran inquiry. Dimohon teman-teman untuk menyimak dan menyiapkan pertanyaan untuk sesi pertanyaan nanti. Oke, kita mulai. Dalam pengertian model pembelajaran inquiry, kata inquiry ini berasal dari bahasa Inggris, inquiry yang berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun teori-teori belajar yang mendasari proses pembelajaran dengan model inquiry antara lain teori belajar konstruktivisme, teori belajar Ausubel, dan yang ketiga ada teori belajar penemuan dari Brunner. Untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai ketiga teori ini akan dilanjutkan oleh Saudari Swaibah. Kepada Swaibah, dipersilakan. Teori yang melandasi model inquiry. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan teori ini, siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan objek, fenomena, data-data, fakta-fakta, pengalaman, dan lingkungannya. Yang kedua, konstruktivisme beranggapan... Maaf, Swaibah. Suara Swaibah nggak kedengaran. Mohon maaf teman-teman, untuk materi yang ini akan dilanjutkan oleh Saudari Dian. Bukan Swaibah. Maaf Swaibah. Ya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang teori-teori yang melandasi model inquiry. Yang pertama ada teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan teori ini, siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan objek, fenomena, data-data, fakta-fakta, pengalaman, dan lingkungannya. Konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing individu. Selanjutnya, Piaget berpendapat bahwa pengetahuan yang dibuat dalam pikiran anak selama anak tersebut terlibat dalam proses pembelajaran merupakan akibat dari interaksi secara aktif dengan lingkungannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Next. Next, Yul. Yang kedua ada teori belajar dari Ausubel. Belajar menurut Ausubel ini ada dua jenis. Yang pertama ada belajar bermakna atau meaningful learning, merupakan suatu proses di mana setiap informasi atau pengetahuan baru dihubungkan dengan struktur pengertian atau pemahaman yang sudah dimilikinya oleh siswa sebelumnya. Yang kedua ada belajar menghafal atau rote learning, merupakan siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Suhaibah. Pada Suhaibah dipersilahkan. Yang ketiga, teori belajar penemuan dari Brunner. Menurut Brunner, siswa disarankan berusaha sendiri untuk memecahkan masalah yang berinteraksi dengan lingkungan agar mereka memperoleh pengalaman melakukan eksperimen dan menemukan konsep itu sendiri. Brunner mengemukakan beberapa kebaikan dari belajar penemuan, yaitu yang pertama, meningkatkan potensi intelektual. Yang kedua, mengalihkan ketergantungan dari hadiah eksentrik ke hadiah intrinsik. Yang ketiga, menguasai heuristika penemuan. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Tahapan pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, merumuskan Untuk materi yang ini akan dilanjutkan oleh Lucia Susindiki. Pada Lucy dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu tahap pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir, memecahkan masalah. Langkah orientasi ini merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemampuan dan kemauan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, merumuskan masalah. Rumusan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji, disebabkan masalah tertentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Selanjutnya, yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh. Sehingga hipotesis yang dimunculkan itu sifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis.
Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting. Pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Selanjutnya, yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya akan dilanjutkan pada grup via Adlink. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompoknya, kelompok 3, Juliana, Soebah, dan Lucia, yang sudah menyampaikan materinya mengenai pembelajaran model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning. Setelah ini kita akan melanjutkan sesi tanya jawab melalui Adlink. Silakan nanti juga moderatornya untuk memimpin kegiatan diskusi di Adlink. Saya akhiri dulu sesi diskusi kita atau sesi pemaparan materi kita melalui Pak Zoom ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir dan menyimak materi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.